Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah juara rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama dalam acara Satu Tujuan Tujuh Hidayah. Pada kesempatan kali ini temanya adalah menghindari kesalahan dalam menghadapi godaan. Jamaah juara rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pepatah mengatakan bahwa al-insanu makhlul khoto'i wa nasyan. Manusia itu adalah tempat salah dan dosa. Jamaah juara rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita itu adalah tempatnya salah dan dosa, tetapi sewajarnya manusiawi apabila kita melakukan hal tersebut. Sangat manusiawi sekali. Karena memang sunatullahnya sifat manusia itu begitu. Dari Allah. Jadi melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Melakukan dosa itu juga sangat manusiawi. Tapi kita sebagai makhluk yang berakal, makhluk Allah yang punya akal pikiran, kita wajib untuk berusaha, berikhtiar bagaimana untuk meminimalisir kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Tujuannya apa? Agar kita menjadi manusia yang bertakwa, agar menjadi manusia yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadis riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabuna. Kullu bani Adam, setiap anak Adam atau manusia khata'a, punya kesalahan, wa khairu khata'a tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan atau berbuat dosa, tubuh, bertobatlah. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka sebaiknya kita segera menyegerakan untuk meminta maaf, beristighfar, memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kesalahan atau dosa kita itu dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan, maka beristighfarlah yang banyak. Insya Allah dengan istighfar yang banyak itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi kita jika melakukan dosa yang besar, maka jalan keluarnya adalah watubu, bertobatlah. Dengan taubatan nasuha, taubat nasuha. Lalu apa itu taubatan nasuha? Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh, dilakukan dengan sepenuh hati karena Allah Ta'ala menyesali atas apa yang telah ia lakukan. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilaihi taubatan nasuha. Syarabbukum ayyukaffaru ankum syai'atikum wa yadkhulunal jannata min tahtihal anhar. Jamaah juara rahimakumullah. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh. Nasya rabbakum, mudah-mudahan Allah ayyukaffaru ankum sayyi'atikum. Allah akan menutup kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Wa yadkhulunal jannata, dan akan memasukkan kita ke dalam surganya, min tahtihal anhar, yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Subhanallah.
Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka satu, segera melakukan istighfar yang banyak, kemudian taubatan nasuha. Langkah-langkah melakukan taubatan nasuha yang pertama adalah sesali terlebih dulu atas apa yang kita sudah lakukan. Kemudian berjanjilah untuk tidak mengulangi apa yang kesalahan yang sudah kita lakukan atau dosa yang sudah kita lakukan, entah itu dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah menutup kesalahan kita dengan berbuat baik. Sehingga wa yukaffiru ankum, Allah akan menutup kesalahan kita, wa yadkhulunal jannata, dan memasukkan kita ke dalam surganya setelah kita menjadi hamba yang bertaubat. Ada 7 tip yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bagaimana menghindari diri kita dari godaan. Yang pertama adalah harus mengetahui bahwa setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. La tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata dalam diri kita. Mindset kita harus setting bahwa musuh yang nyata dalam diri kita itu adalah setan. Maka janganlah turuti setan. Yang kedua adalah selalu minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita. Bagaimana langkahnya adalah kita berta'awud kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafalkan terus kata-kata ta'awud itu, semoga kita terjaga dari gangguan setan. Yang ketiga adalah mengamalkan doa-doa yang diajarkan dalam agama kita. Amalan doa apa? Yang pertama adalah doa agar selalu ditunjukkan ke jalan yang benar. Allahumma ihdinas syiratal mustaqim. Allahumma ihdinas syiratal mustaqim. Allahumma ihdinas syiratal mustaqim. Lakukan itu terus-menerus dalam setiap selesai kita sholat. Yang kedua adalah mengamalkan doa agar selalu ditunjukkan bahwa yang benar itu adalah benar, yang salah itu salah. Doanya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Lakukan, amalkan doa ini agar kita tahu, selalu diberitahu bahwa yang salah itu salah dan kita punya kekuatan untuk menghindari kesalahan itu. Dan ditunjukkan bahwa apa yang benar itu di mata kita itu benar dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan kebenaran itu. Yang kemudian yang selanjutnya adalah selalu mengamalkan doa agar selalu diteguhkan hati kita, agar selalu di dalam rel-rel agama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Ya Allah, teguhkan hati saya untuk berada di dalam ajaran agamamu yang benar. Kemudian tip yang keempat adalah selalu bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkillahi yaj'al lahu makhraja. Agar selalu diberikan jalan ketika kita itu sudah bersandar kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah selalu membekali diri kita dengan ilmu. Dengan apa maksudnya dengan ilmu? Ketika kita itu menjadi orang yang berilmu, yang pandai, maka kita tidak akan mudah terberdaya oleh godaan. Godaan apapun, entah itu dari jin maupun manusia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita pengen urusan dunia, maka carilah dengan ilmu dunianya. Kalau ingin akhirat, maka carilah ilmu dengan akhiratnya atau ilmu agamanya. Kalau ingin keduanya, maka juga cari dengan ilmunya. Kalau kita menjadi orang pandai, maka tidak mungkin kita akan mudah terberdaya oleh godaan. Kemudian yang kelima adalah sering-sering membaca Al-Quran. Ini ajaran yang sangat terbiasa untuk umat Islam adalah nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Selalu hiasi rumah kita dengan cahaya Al-Quran. Kemudian yang keenam adalah selalu berzikir kepada Allah. Dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka setan akan terbentengi dari diri kita. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, yang akan menenangkan diri kita sehingga kita terbentengi jauh dari godaan apapun dalam diri kita. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah bersamalah dengan jamaah. Artinya menjaga sholat kita agar selalu berjamaah. Insya Allah dengan senantiasa kita berjamaah, kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat Islam, untuk diri kita sendiri, untuk saya sendiri, dan umumnya adalah masyarakat Muslim. Semoga sama-sama terjaga diri kita dari godaan apapun yang
akan mengajak kita ke dalam kemaksiatan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.